Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam Dimensi Teror, tema horor. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas lagi tentang viralnya anak durhaka kepada ibunya yang dikutuk menjadi seekor kambing. Namun dalam kesempatan kali ini kami dan tim kreatif akan menyoroti tentang kebenaran yang ada pada konten tersebut. Pastinya dalam konten ini banyak masyarakat yang mempercayai apa yang ada di konten tersebut dan tidak sedikit yang tidak mempercayai, bahkan mencibir isi konten tentang anak durhaka tersebut. Hal ini diperkuat setelah kami pelajari dari media-media online yang banyak mengulas tentang kisah anak durhaka ini, namun dari apa yang ditulis ini seakan-akan mereka ini tidak mempercayai kisah yang ada pada konten tersebut. Lalu pada media-media online ternama yang ada di Indonesia ini tidak satupun yang mengulas tentang hal ini. Berarti kan bisa disimpulkan, berarti mereka tahu apa arti yang tersimpan, arti yang tersirat dalam konten tersebut. Atas respon positif Sobat Teror serta banyak pihak yang menginginkan channel ini untuk membahas lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam mengungkap kebenaran dari isi konten tersebut, maka kami sepakat untuk mengulasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita ulas kisah selengkapnya. Oke, masih bersama kami Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Sobat Teror, jujur sebenarnya kami dan tim kreatif ini merasa gemes dan kesal dengan konten tersebut. Dari banyaknya konten serupa dengan judul yang sama, kami memilih dari sekian ini, kami memilih kanal YouTube yang pertama menggugah tentang anak durhaka ini yang akan kami ulas, yang akan kami sajikan, dan akan kami korek-korek kebenaran dari isi konten tersebut. Mengingatkan kembali kisah tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi hewan ini pertama kali diunggah oleh seorang perempuan yang di setiap kontennya memang selalu mengulas tentang hal-hal mistis dan hal gaib seperti babi ngepet, tentang penampakan hantu, serta hal-hal mistik lainnya. Oke, saya akan memulai membahas tentang konten yang ditampilkan oleh wanita tersebut. Coba Sobat Teror semua perhatikan video dari konten perempuan ini seperti pada layar ini. Dalam video tersebut terlihat host cewek ini menemui pemuda itu di rumahnya, di mana diyakini jika pemuda itu merupakan anak durhaka kepada ibunya yang dikutuk menjadi kambing. Setelah host ini bertemu pemuda itu, lalu kameramen menyoroti kaki pemuda itu yang sudah berubah menjadi kaki kambing. Dan itu kayaknya memang sengaja diperlihatkan dengan jelas
supaya menambah yakin penonton. Jika pemuda itu memang terkena kutukan dan azab, maka kameramen ini menyoroti dengan jelas kaki kambing yang ada pada laki-laki tersebut. Sedangkan tubuh sampai kepalanya masih berwujud manusia. Terlihat dalam video itu pemuda ini sedang merokok. Lalu di sampingnya ada daun yang katanya sebagai makanannya sehari-hari. Sobat Teror, coba perhatikan gestur tubuh, perhatikan mimik dari pemuda itu. Sudah? Lah, tampak bahwa pemuda ini sepertinya sedang mengalami gangguan mental. Karena apa? Karena dia ini tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dari ekspresi wajahnya menampakkan atau menggambarkan pemuda ini kayak orang linglung. Namun jika ini bukan kebenaran, berarti ada seorang talent yang memerankan sosok orang yang terkena azab atau kutukan. Lalu berikutnya kejanggalan lagi, perhatikan kaos yang dipakai oleh pemuda itu. Kaos yang dipakai terkesan bagus dan terkesan rapi. Padahal jika orang mengalami gangguan sesuatu pada jiwanya, pastinya dia tidak akan memakai kaos yang begitu rapi seperti tampak pada pemuda itu. Sepertinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh tim kreatifnya. Lalu pada unggahan yang berikutnya, pada video kali ini, ini tampak pada layar si cewek ini datang lagi menemui pemuda itu. Alasannya dia mendapat berita jika ada perubahan fisik yang terjadi pada pemuda itu. Perlu diketahui Sobat Teror, pada awalnya, pada unggahan awal, si cewek ini, host ini, datang kepada pemuda ini dengan kondisi pemuda ini masih normal. Dari tubuh sampai kepalanya masih normal manusia, namun kakinya aja yang berbentuk kambing. Pada unggahan berikutnya, ini sudah ada perubahan yang sangat menyolok. Saat wanita ini datang, si pemuda ini memakai sarung yang menutupi badannya sampai kepalanya. Versinya hostnya ini, dia mendapatkan berita ada perubahan fisik pada pemuda itu, makanya dia datang. Setelah dia datang, lalu wanita ini mendekati pemuda itu. Sesaat kemudian dibukalah sarung ini seperti yang saya sampaikan pada episode sebelumnya. Dengan lagak kagetnya, astagfirullahaladzim, kok bisa begini mas? Ungkap si wanita ini kepada seorang pemuda, entah itu kameramennya atau orang yang mengurus pemuda itu. Lalu dijawabnya, iya mbak, seperti itu. Lalu kenapa sekarang kok pakai sarung penutup muka segala? Versinya lagi dari suara laki-laki yang berlogat Sunda mengatakan orangnya malu. Nah, Sobat Teror, di sini sudah tampak gejala-gejala ketidakbenaran yang disampaikan pada konten ini. Satu, pertama, si pemuda ini menutupi kepalanya karena malu. Kan aneh, jika memang dia sudah merasa atau punya rasa malu, kenapa dari awal dia disorot kamera, dia dimasukkan ke YouTube, tapi dia tidak ada reaksi atau perlawanan apapun. Tapi pada unggahan
berikut ini dia dinyatakan punya rasa malu. Terus yang kejanggalan yang kedua, hanya beberapa minggu aja perubahan fisik si pemuda ini sangat menyolok. Yang awalnya masih berwujud manusia dan bisa merokok, dan pada unggahan sekarang ini dia sudah berbulu dan ada monyong seperti kambing yang berwarna hitam kelam. Coba sobat teror amati, apakah itu sosok kambing? Apakah itu sosok anjing? Karena dilihat sepintas seperti kambing dan sepintas seperti anjing dari monyongnya ini. Saya kira dari penjelasan yang saya ungkapkan tentang kejanggalan ini, sobat teror sudah bisa menilai dengan akal pikiran yang sehat, benar atau hoak dari kisah yang ditampilkan oleh kanal YouTube yang hostnya perempuan yang tampak pada layar tersebut. Pada unggahan yang berikutnya, Sakratul Maut, yang diberi judul Sakratul Maut. Dalam kontennya tersebut, si wanita ini datang dengan beristighfar dari depan sampai menuju tempat tidurnya si pemuda ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu wanita ini mendekati posisi pemuda ini yang sudah berbaring di tempat tidurnya tanpa alas kasur. Di situ badannya pemuda itu ditutupi sama kain berwarna coklat dan wajahnya diblur. Kemudian si cewek ini duduk di sampingnya pemuda ini. Kok bisa begini ya? Kok semakin parah begini? Ungkapnya bernarasi. Lalu kemudian dia mencari Asep. Di mana Asep? Kok lama banget gak datang-datang? Ternyata Asep ini ceritanya disuruh memanggil mantri untuk datang membantu si pemuda ini. Tapi anehnya sampai akhir video si Asep ini tidak datang dan tim kesehatannya pun tidak datang pula. Kejanggalan lagi. Lalu si perempuannya ini dengan pedenya dia mendoakan si pemuda ini. Selanjutnya dia ngomong sama seseorang yang tidak tertangkap kamera, mengatakan bahwa oh sudah nggak apa-apa kok, ini sudah nggak apa-apa. Lalu berikutnya si cewek ini menuntun si pemuda ini yang dalam cerita dalam kontennya ini sedang mengalami sakratul maut. Lalu dituntunlah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Sobat teror, coba amati dengan cermat video yang telah kami tampilkan tadi. Kejanggalan pertama, sudah tahu jika pemuda ini dalam keadaan sakratul maut, tetapi kenapa tidak ada saudaranya, tidak ada perangkat desa, tidak ada tim dari kesehatan, tidak ada dinas-dinas terkait yang membantu si pemuda ini. Terus berikutnya, apabila ada seseorang yang mengalami sakratul maut, saya jamin tidak ada satupun yang mempunyai keberanian untuk menuntun itu, kecuali orang-orang terdekat. Apalagi ini perempuan ini bukan apa-apanya dari si pemuda itu. Dengan entengnya dia menuntun si pemuda ini. Ini sudah kejanggalan yang berikutnya. Lalu kejanggalan lagi,
Yang berikutnya, berita ini kan sudah viral. Berita ini sudah menyebar di platform-platform media sosial, sehingga banyak orang yang mengetahui tentang kondisi dan situasi dari pemuda ini. Namun anehnya, di setiap konten YouTube-nya, wanita ini di saat dia datang ke rumahnya pemuda itu, rumahnya selalu sepi, rumahnya selalu sunyi. Padahal jika ini benar-benar kejadian ini benar-benar, pastinya rumahnya si pemuda ini sudah banyak masyarakat luas yang ingin mendekat, yang ingin mengetahui keadaan dia yang sesungguhnya. Tetapi dalam kontennya ini tidak sama sekali. Lalu kejanggalan yang berikutnya, ini bisa dijadikan kunci buat sobat teror lainnya untuk bisa memahami bahwa konten tersebut benar atau hoaks semata, yaitu tidak adanya klarifikasi dari dinas-dinas tertentu yang mengomeni atau mengomentari kejadian atau peristiwa yang dialami oleh pemuda ini. Yang berikutnya, pemuda ini selama di konten wanita itu tidak pernah menyebutkan satu namanya, yang kedua minimal kotanya, seperti dirahasiakan dan seperti memang dibungkus rapi untuk kontennya dia. Jadi jelas ya sobat teror semua, dari kejanggalan dan kejanggalan itu sobat teror tentunya bisa menilai apa yang harus dicermati dari video ini. Selanjutnya, dari video ini saya mohon jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan terlalu digembar-gemborkan, sehingga pemahaman masyarakat tentang isi dari konten ini yang sebenarnya menurut kami dan tim kreatif ini adalah konten-konten yang melingsih atau tidak mendidik. Selanjutnya, seperti apa ulasan saya berikutnya tentang viralnya anak durhaka yang berani sama orang tuanya sehingga dikutuk menjadi hewan. Nantikan pada part keduanya. Sebelum saya akhiri episode kali ini, dukung selalu channel ini dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sobat teror semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri pula. Dan salam saya buat Lila Surabaya, Lila Sidoarjo, Lila Probolinggo, Lila Jakarta, dan Lila di Lamongan. Terima kasih atas dukungannya, serta saya ucapkan terima kasih pula buat rekan-rekan yang sudah memberikan masukan kepada kami dan tim kreatif sehingga konten ini bisa berjalan dengan baik dan lebih kreatif lagi ke depannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali.